Kita itu awal kenal di mana, Li? To be exact-nya sih lupa di mananya. Ketemu di ini nggak sih? Oh, di ini, di rumah si Neneng. Nanti lu sini. Nah itu gue lupa. Gue ingetnya ini apa? Yang di deket The Breeze. Ingatnya. Ah, deket dulu. Bentar. Rumah si Neneng, cowok. Ngapain? Nongkrong sama teman-teman masih pakai sama Doko. Apa itu ya? Di mana? The Breeze ngapain? Oh The Breeze Doko dulu. Doko ngomongin yang lu kenal sama si ini bukan? Bolong. Bukan. Atau Kinan Rabimo. ah ya. Nah itu Doko awalnya bilang itu, berarti belum ketemu lu itu. Dia bilang ada temen gua suka ikut syuting gitu kan. Cerita gini. Itu kan kebetulan gua lagi nganggur tuh. Udah boleh kalau ini mah ajak aja. Kalau emang ada ini gua nyupir bisa. Gitu. Yang saya ingat gua itu. Tapi ketemunya di situ kalau nggak salah. Mungkin. Apa ketemu di luar ya, ngopi ya? Soalnya gua long shot memorisnya kadang-kadang nempel, kadang-kadang kehapus sendiri. Entah ada virus atau apa. Apa dulu? Berarti itu tahun anjir lama tuh. 2000 Sebelum pandemi 2018, 17 ya? Sebelum pandemi itu berarti 2017. 18, 19. Pandemi 2020 kan? Ya 18 bisa. 18. Nah berarti ya lu kena pertama itu sama si atau bolong Enggak, kan? bolong. Kerja di salah satu kerjaan bolong. Salah satu store elektronik. Ya elektronik gadget lah. Ya. Elektronik gadget. Awalnya bolong. Nah bolong tuh ternyata teman sekolahnya juga masuk tuh satu kerjaan. Beda tempat. Nyebutin tempat nggak apa-apa kan? Tenang naon, nggak apa-apa. Gua mau bolong awal di Jaten, Penfield. Nah ternyata Ato itu di Tokas. Waktu itu ada pernah dia bilang pas mau pulang, kan nungguin teman gua aja. Teman apa? Sama di ini juga, satu kerjaan. Cuma di Kokas ya. Udah tahunya guanya dipindahin ke Kokas. Dari situ. Sudah itu kerjaan sama Ato berarti. Iya, di Kokas. Ya. Akhirnya dari situ baru diajakin nongkrong. Kayak tambah juga gue udah gampang deket lah. Itu baru diajakin sama anak-anak. Saya inget gue sih awalnya tuh kenal lu dulu atau ke pantai dulu gitu sama anak-anak lu tuh. Lupa tuh gue. Enggak, kenal dulu baru kita foto prewed si Ato. Itu mah udah lumayan ini. Karena gua kalau rame-rame pakai motor gua nggak ikut. Iya emang nggak ikut. Nah itu maksudnya Bicara timelinenya. Iya timelinenya kita ketemu dulu atau gua sama anak-anak lu dulu. Enggak, malah dulu kan. Itu juga Doko nggak ada. Belum. Nggak pernah ikut. Lah yang Doko ikut? Beda lagi. Guanya nggak ikut dah itu. Nah, jadi sekarang lu kegiatan apa nih? Kerja di mana? Kerja di salah satu restoran di Jakarta. Nah, gua mau tahu nih, kerja di restoran itu dia harus punya kemampuan F&B yang udah berapa tahun apa enggak? Enggak. Pada dasarnya semua sih kerjaan. Ya lu tau lah
kebanyakan nih di kehidupan sehari-hari aja kan kebanyakan orang kuliah jurusan apa, kerjanya apa. Nah, sama aja sebenarnya. Nggak harus sih, yang penting intinya mah ada kesempatan aja. Ada kesempatan dari kita, ada kemauan, udah. Nah, Gua nggak ada basic. beda tuh. Kalau di entertain tuh beda. Kesempatannya itu susah. Bukan susah sebenarnya ya, momen juga balik lagi. Nah, karena apa ya? Kalau kita semua tahu lah. Terkadang relasi orang dalam itu lebih diutamakan. Biasanya begitu. Benar. Dan kesempatan itu mahal sebenarnya. Iya emang. Makanya cara kita cari kesempatannya ya banyakin relasi. Nah itu sebenarnya. Tapi apa ya? Terkadang kan yang diutamakan itu dia berpengalaman segala macam ini itu. Nah sedangkan yang fresh graduate itu kan belum berpengalaman, gimana dia mau kerja kalau dia belum ada pengalaman nih. Sekarang gua tanya, lu sebelum masuk ke tempat kerja yang sekarang pernah kerja di F&B belum? Belum. Nah bisa kerja di F&B itu karena relasi atau ngelamar sendiri? Ordal. Nah kan balik lagi cowok, the power of orang dalam. Di sini ya, maksudnya di negara ini cuma nggak tahu. Nah iya, Yang lain kebanyakan tahu. begitu sebenarnya. Dan yang gue pelajari sebenarnya, ya baik lagi kesempatan itu emang terbuka selebar-lebarnya sebenarnya. Entah itu mau fresh graduate atau yang dia udah berpengalaman kerja beberapa kali lah. Ya. Nah tapi kan untuk orang barunya ini loh, kesempatannya itu susah banget. Susah mungkin karena nggak ada relasi, udah itu aja. Nah kalau menurut gua relasi doang tuh gak cukup sebenarnya. Iya, maksudnya dengan kita cari kesempatan yang susah itu, perbanyak aja dulu relasi. Mau dari mana aja. Nah yang nggak tahu lah, kita coba tanya ke teman-teman. Lu ada kesempatan tapi nggak ada relasi, misalkan nih lu ngelamar kerja, entah itu kerja apapun lah, ini ada kesempatan lamaran kerja, entah itu lowongan atau apa, tapi lu nggak ada pengalaman sama orang dalam. Beda halnya dengan lu ada kesempatan terus lu ada orang dalam yang pengalaman. Karena apa ya, beberapa kali kejadian lah, kayak misalkan ini orang punya potensi, ini orang mau kerja keras tapi dia nggak punya orang dalam, sama orang ini niat kerja tapi dia punya orang dalam relasinya. Pasti yang kemungkinan besar itu. Enggak, kalau itu sih itu dilihat dari sisi atasan. Nah, atasan ini walaupun dia posisinya orang dalam, atasan ini ya orang dalam, tapi dia nyarinya apa dulu nih di perusahaan dia yang dia apa namanya? Jangan HRD. Ya. Dia kan otomatis orang dalam kan, sebutannya orang dalam. Nah dia tuh mau nyari untuk si perusahaan dia tuh keahlian atau saudara, intinya itu aja. Nyarinya apa tuh buat perusahaan dia. Kalau emang saudara dia tapi saudara dia bagus kan lebih untung di dia. Tapi kalau saudara dia skill nggak ada di pekerjaan dia itu, sama bukan bawaan dia tapi skill ada, itu kan gimana dia yang apa penilaian dia nyarinya apa. Nah jadi menurut lu gimana nih, orang punya potensi nih, skillnya bagus, bekerja keras tapi dia gak punya relasi, sama orang yang ya dia ya sosok lah kalau skillnya, tapi dia punya relasi, kenalan, modal.
Menurut lu gimana? Yang kemungkinan besar keterima. Tetap ordal. Ya kita berbicara semua pekerjaan lah. Iya, semua. Untuk sekarang sih ordal. Nah iya itu yang apa ya, yang gua keluhkan sebenarnya dari ya semua pekerjaan lah, entah itu lo kerja F&B atau kantoran atau apa, kita dianggapkan karena yang gua pelajarin itu dan kesempatan itu sebenarnya. Orang berbicara, wah kenapa pemainnya ini aja, artisnya ini aja. Bukan karena mereka nggak mampu sebenarnya, tapi kesempatannya, dipercayanya. Toh ketika orang udah dikasih kesempatan, pasti dia akan melakukan yang terbaik. Menurut gue ya lu do the best pasti. Iya. Karena semua orang mau belajar gitu loh. Iya. Kayak gue bukan yang nggak mau, gue nggak pernah kerja di tempat lain selain ya gue merintis di entertain. Cuman kan ada beberapa orang yang lu bilang tadi barusan sebenarnya, setiap orang itu tidak selalu bekerja sesuai dengan apa yang dia mau, dengan kemampuan dia. Misalkan lu dengan hobi lu gitu loh, tapi kerjaannya tidak sesuai, beda gitu loh. Tapi kan hidup harus terus berjalan. Tidak selalu apa yang lu pengen ya lu bisa dapetin. Karena ya manusia hanya bisa berencana, Tuhan yang menentukan. Balik lagi. Itu kan sebenarnya. Ya di negara ini ya balik lagi ya, ordal itu emang lebih punya power ketimbang orang membuktikan kemampuannya gitu loh. Masalahnya itu sebenarnya. Ya kayak orang menjanjikan berapa ribu lapangan pekerjaan segala macam. Sebenarnya lapangan pekerjaannya ada, tapi orangnya yang milih-milih. Kalau menurut gua Satu itu. dan terlalu banyak persyaratan. Ya. Itu. Dan persyaratannya sebenarnya nggak ada hubungannya sama nanti job desk dia sebenarnya. Itu. Misalkan belum menikah, Nah, berarti belum menikah dia mau jadi apa? Job desknya apa? Tujuannya belum nikah. padahal sebenarnya orang yang sudah menikah lebih banyak kebutuhannya ketimbang orang yang belum menikah. Iya. Bener nggak? Iya, betul. Pengeluarannya buat istrinya, buat anaknya, ya kan? Iya. Ditambah kalau misalkan dia belum nikah, pasti nanti ada cuti nikah. Nah, Kalau kondisinya udah kerja, bener. otomatis misalkan kalau misalkan posisi dia kerja penting, entah itu ada meeting yang udah di schedulein, terus dia udah nentuin tanggal, entah itu buat tunangan atau nikah, gimana? Pasti ada yang dikorbanin ntar itu satu. Ya, bener. Acara nikah dia atau Bener. schedule penting di kerjaan dia kan, Bener. ya kan? Bener. Nah kalau udah nikah, paling apa? Cuti hamil. Kalau hamil masih bisa diwakilin. Bukan cuti hamil, cuti melahirkan. Ada dong ngelahirin nggak ada suami. Ya, ah? Maksudnya gimana ya? Gimana ya? Ya, tapi kan istrinya juga bisa cuti lagi hamil, cuti kan, cuti melahirkan. Iya, cuman kalau misalkan suaminya misalkan nih jauh, misalkan di ujung dunia lain misalkan, Anjing dunia lain. dunia yang berlawanan misalkan Indonesia Amerika, suaminya di Amerika, istrinya di Indonesia, ngelahirin. Nah, Terus di Amerika ini suaminya ada urusan paling penting nih, bisa nggak? Kan bisa kan? Misalkan Ya. diwakilin sama orang tuanya, jauh banget Amerika. Anjing. orang tua si istri kan bisa. Ya. Kalau nikah, Ya.
bisa emang diwakili. Berarti gimana keputusannya sebenarnya? Ya, nggak penting. Tapi intinya sebenarnya terlalu banyak persyaratan yang tidak sesuai dengan job desk-nya. Iya, kebanyakan itu. Ya. Sama contoh ini, tinggi minimal. Ya kalau misalkan kayak bukan pemerintahan, apa ya, kayak Akpol, Akmil, Ya. itu masih mending. Ya. Soalnya kan tujuannya beda dia. Ya. Tinggi pasti tujuannya. Tapi balik lagi ada kelebihan-kelemahan. Tinggi pendek juga. Ya sebenarnya kemarin ada berita soal batasan usia yang akan dihilangkan sebenarnya. Itu tapi kita nggak tahu lah akan di approve apa enggak. Tapi sebenarnya kalau di negara lain, di luar negeri itu ada umur yang 50 tahun 60 tahun dia kerja, karena sebenarnya ya yang udah menikah, yang udah berumur itu juga dia butuh pekerjaan sebenarnya. Iya. Sebenarnya kalau misalkan kayak umur 50-60 juga kalau memang masih produktif mah nggak masalah. Iya. Terus ya kadang-kadang aneh nih. Di ketentuannya kita butuh fresh graduate, tapi minimal pengalaman setahun. Anjing, kan dia fresh graduate, dia baru lulus, anjing pengalamannya di mana? Ya kan? Itu nggak masuk akal ini. Fresh graduate tapi punya pengalaman setahun di bidang A, B, C, D lah. Kan dia baru lulus. Iya. Itu aneh tuh kadang. Ya gitulah. Ya. Suasana di negeri Konoha ini ada plus minus. Nah, balik lagi. Berarti lo pernah bekerja di berapa tempat? Pengalamannya. Pertama elektronik itu tuh, gadget. Enggak. Pertama sebenarnya di bidang konstruksi. Tapi lu lulusan apa? Lulusan SMA. SMA. Ini gua urut ya. Ya. Sebenarnya dari kecil nih cita-cita jadi polisi. Dari kecil nih. Halo, Dek. Enggak benar, dari kecil jadi polisi. Polisi